Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis studi kasus kami yang bernama, yang berjudul Bukan Liburan Tapi Buka Rumah Makan, Dua Warga Negara Turki Diusir dari Bali. Sebelum kita memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri dulu satu-satu. Yang pertama ada saya, Maulana Sidiki Aditya, dan satu lagi ada partner saya, Mila Karmila. Mohon maaf sebelumnya Ibu, untuk mikrofon Milanya sendiri, yaitu dia sedang tidak bisa ngomong Ibu. Jadi Maulana akan mewakilkan dia untuk perkenalan diri. Baik, pertama-tama yaitu ada latar belakang yang dimana dua warga negara Turki berinisial MT dan FY berusia 39 dan 31 dideportasi dari Bali karena menyalahgunakan izin tinggal kunjungan dengan membuka bisnis rumah makan. Mereka diamankan oleh petugas imigrasi Singaraja pada 20 Februari 2025 dalam operasi pengawasan di Jembrana. MT berperan sebagai juru masak, sementara FY mengelola pesanan makanan. Keduanya tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional 1 Gusti Ngurah Rai. FY pada November 2024 dan MT pada Januari 2025. Atas pelanggaran tersebut, mereka dideportasi pada 5 Maret 2025 dan dikenakan penangkalan sesuai pasal 75 ayat 1 Jungto pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Boleh di next, Saudara Tasya? Baik, untuk yang kedua yaitu ada analisis kasusnya. Nah, di sini ada 3 teman-teman ya untuk analisis kasusnya untuk kelompok kami. Yang pertama ada pelanggaran izin tinggal. Kedua warga negara Turki tersebut menggunakan izin tinggal kunjungan yaitu visa wisata untuk menjalankan bisnis rumah makan yang tidak sesuai dengan peruntukan visa mereka. Yang kedua ada penegakan hukum yang dimana tindakan tegas berupa deportasi menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan peraturan keimigrasian dan menjaga ketertiban wilayahnya. Dan yang ketiga ada dampak ekonomi lokal. Aktivitas bisnis ilegal oleh warga negara asing dapat menimbulkan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha lokal, sehingga penegakan hukum ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Jadi gitu teman-teman, untuk poin-poinnya. Dan selanjutnya ada yang ketiga yaitu mengkritik kenapa isu tersebut bisa terjadi. Di sini kami mengambil 4 ya teman-teman. Yang pertama ada kurangnya pengawasan preventif terhadap aktivitas warga negara asing. Meskipun Indonesia memiliki regulasi ketat mengenai izin tinggal dan izin kerja, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di lapangan masih bersifat reaktif. Yang kedua, ada penyalahgunaan visa yang tidak terdeteksi di awal. Warga negara asing tersebut masuk menggunakan visa kunjungan, visa wisata, yang jelas tidak mengizinkan mereka bekerja atau menjalankan bisnis. Namun mereka berhasil membuka usaha tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini juga merupakan penyalahgunaan visa ya teman-teman. Yang tiga, ada kurangnya kesadaran atau edukasi terhadap aturan lokal. Kasus ini bisa jadi mencerminkan kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai aturan keimigrasian kepada warga negara asing yang berkunjung atau tinggal di Indonesia. Jika ada sistem pemberitahuan yang jelas mengenai batasan aktivitas sesuai jenis visa, potensi pelanggaran seperti ini dapat diminimalisasikan. Jadi ini bisa diminimalisasikan jika kitanya juga mengedukasi untuk para warga negara asing yang berkunjung ke negara kita tentang visa apa aja yang boleh, ibarat seperti yang lain gitu ya teman-teman, kayak visa wisata nggak boleh ini, tidak boleh bekerja atau ini, visa kerja boleh bekerja tapi ini tidak wisata gitu, kayak banyak lah gitu ya teman-teman.
Nah, terus yang keempat ada penegakan hukum yang terlambat. Meskipun akhirnya diambil tindakan tegas berupa deportasi, proses ini baru dilakukan setelah bisnis mereka berjalan beberapa waktu. Penegakan hukum yang lambat bisa memberi kesan bahwa ada kelonggaran dalam penegakan aturan yang berpotensi mendorong pelanggaran serupa di masa depan. Dan untuk slide selanjutnya sampai habis itu akan dilanjutkan oleh Saudari Mila Karmila. Solusinya, 1. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan proaktif dilakukan inspeksi rutin di area dan populasi WNA tinggi seperti Bali untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan izin tinggal dan izin kerja. Pemanfaatan teknologi. Gunakan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti big data, pemetaan digital untuk melacak aktivitas WNA yang berpotensi melanggar aturan. Saksi tegas, transparan. Terapkan saksi yang lebih tegas dan transportasi bagi pelanggaran termaksud denda atau larangan masuk seperti blacklist yang diberitakan secara terbuka sebagai efek jerah. 2. Reformasi sistem perizinan imigrasi. Penyelesaian visa dan aktivitas. Pastikan jenis visa yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan kedatangan. Misalnya, visa kunjungan tidak boleh digunakan untuk kegiatan komersial atau bekerja. Peningkatan verifikasi visa. Perketat proses verifikasi bagi pemohon visa, terutama mereka yang berniat tinggal dalam waktu lama atau berulang kali masuk dengan visa kunjungan. 3. Edukasi sosialisasi aturan, informasi yang jelas bagi WNA, sediakan panduan yang mudah diakses dalam berbagai bahasa yang menjelaskan batas aktivitas sesuai jenis visa di tempat-tempat strategis seperti bandara, kantor, imigrasi, dan platform digital. Kampanye kesadaran hukum. Jelaskan kampanye publik secara berkala di wilayah wisata tentang komersial hukum dari penyalahgunaan izin tinggal. 4. Evaluasi dan perbaikan kebijakan. Audit berkala. Dilakukan audit secara berkala terhadap kebijakan keimigrasian untuk menutup celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan visa. Koordinasi antara lembaga, tingkatkan kerjasama antara imigrasi, pemerintahan daerah, dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan kebijakan dijalankan secara efektif di lapangan. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk itu, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maka akan saya tunggu dalam 1 menit ya teman-teman. Jikalau teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, maka untuk presentasinya akan kami tutup. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.